البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah At-Tafsir yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini disebutkan barakallahu fikum halaman yang ke-18 bagian bawah itu, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratal ladzii lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Artinya seperti itu pula lah kami telah mewahyukan kepadamu ruh di sini Al-Qur'an artinya. Jadi ruh ternyata maknanya banyak ya. Aywa, ruh terkadang artinya Al-Qur'an, ruh terkadang ruh yang roh nyawa itu, terkadang ruh artinya apa kemarin? Jibril alaihissalam, ya enggak? Jadi ruh itu maknanya macam-macam. Ini ruh ternyata sekarang ada faedah ruh artinya Al-Qur'an di sini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan seperti itu pula kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dari perintah kami, dari sisi kami. Apa maksudnya ini ya? Nah, maksudnya ruh Al-Qur'an di sini. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, dulunya kamu enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Enggak tahu cara nulis, enggak tahu juga keimanan sebelumnya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, akan tapi kami jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk dengannya siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Coba bayangkan, malaikat Jibril alaihissalam ketika Rasulullah belajar Al-Qur'an kepada Jibril, usia berapa? 40 tahun kan? 40 tahun. Dalam keadaan usia sudah tua juga. Istilahnya apa? Itu tidak menghalang-halangi untuk mencari ilmu, padahal usia masih sudah tua usianya. Berarti apalagi yang masih muda, semangatan itu istilahnya. Nah, kita lihat ini. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa di sini, Husain? Sesungguhnya engkau sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Dalalah wal irsyad. Ahsan. Siratal ladzii, yaitu jalannya Allah Ta'ala, zat yang lahu ma fis samawati wa fil ard, yang hanya milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah hanya kepada Allah semua perkara akan kembali. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarahnya perhatikan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah seperti itulah atau demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari amrina. Kita lihat apa ruh ini maksudnya. Ruhan ay Al-Qur'an. Berapa sudah faedah yang kita ambil? Ruh terkadang nyawa, ruh terkadang Al-Qur'an, ruh terkadang malaikat Jibril. Nah, tergantung siyak dan konteksnya. Kita lihat sini, wasammahu Allah Ta'ala ruhan. Allah Ta'ala menamakan Al-Qur'an ruh li'anna bihil hayatul ma'nawiyah, karena dengan Al-Qur'an itu muncullah apa? Kehidupan yang maknawi. Hidupnya hati ya Al-Qur'an itu. Paham ya? Hidupnya hati karena adanya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Wa in syi'ta faqul, jika kamu ingin kau katakan al-haqiqiyah aidan, dan bahkan juga sumber kehidupan hakiki Al-Qur'an. Kalau antum lagi posisi banyak pikiran, jenuh, atau lagi dalam keadaan barakallahu fikum gangguan-gangguan yang ada, baca Al-Qur'an akan melahirkan apa? Kehidupan yang hakiki dan juga maknawi. Li'anna man ihtada bihi fa inna lahul hayatul kamilah fid dunya wal akhirah, masyaallah. Dikarenakan barang siapa yang mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an, maka dia akan memiliki apa? Akan mendapatkan kehidupan yang sempurna di dunia dan juga di akhirat. Al-Qur'anul Karim. Na'am, barakallahu fikum. Wa qalu ruham min amrina, ya'ni mimma na'mur bihi wa nuhi bihi. Maksudnya kami telah berikan wahyu kepadamu Al-Qur'an dari apa? Dari apa-apa yang kami perintahkan dengannya dan yang kami wahyukan dengannya. Wa bihadza istadlalna 'ala anna al-Qur'an ghair makhluq. Penting ini, dengan penjelasan ini kami berdalilkan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Lah kalau bukan makhluk apa Al-Qur'an itu, handalah? Al-Qur'an kalau bukan makhluk apa terusan? Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah ghair makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Lah terus yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan kita ini makhluk bukan? Bacaan kita makhluk bukan? Makhluk. Yang kita baca makhluk bukan? Suara kita makhluk bukan? Suara kita makhluk bukan? Suara kita makhluk. Bacaan kita makhluk bukan? Bacaan kita. Suara kita makhluk bukan? Makhluk. Lah terus yang kita baca, yang kita suarakan tadi itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang kita baca ini makhluk bukan? Bukan. Karena apa kaidahnya? As-saut sautul qari' wal kalam kalamul bari. Suara-suara yang baca ini makhluk, adapun kalamnya yang dibaca tadi kalam Allah Azza wa Jalla, itu Al-Qur'an. Naam. Siapa yang masih ingat pantunnya Ibnu Qayyim itu bagus sekali itu mengenai Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihi wa rikki makhluqani fa sautul qari walakinil kalama kalamu rabbil arsy dzul ihsani. Itu kalau tidak salah itu lafadznya ya. Akan tetapi suara-suara hamba, na'am barakallahu fikum, dan juga seperti tinta-tintanya, kertasnya, itu semuanya makhluk. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu semuanya apa? Itu semuanya makhluk. Lakinil kalama, adapun kalam yang dibaca tadi itu kalamu rabbil arsy dzil ihsani, yaitu ucapan zat yang memiliki arsy yang mulia. Maksudnya apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi di sini. Kata beliau min qaulihi, diambil dari firman Allah taala, min amrina wa wujudna, dari sisi kami atau dari perintah, termasuk dari bagian dari perintah-perintah kami atau yang kami wahyukan. Wa wajhu dzalik anna Allah azza wa jalla fi ayatin ukhra, sisi pendalilannya Allah taala menyebutkan dalam ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah al-khalqu wal makhluq wal amru. Wah, al-amru ini penting. Wal amru di sini adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum Al-Qur'an, dibedakan di sini. Paham ya? Dibedakan. Berarti menunjukkan makhluk lain, Al-Qur'an lain. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Faja'alal amra qasiman lil khalqi, ya enggak? Maka Allah telah menjadikan amr di sini, perintah di sini, nah barakallahu fikum, masuk dalam bagian yang berseberangan untuk makhluk. Makhluk kemudian Al-Qur'an gitu loh. Wal Qur'an minal amr, la minal khalq, ya enggak? Al-Qur'an termasuk bagian dari amr, termasuk bagian dari perintah, wahyu gitu loh maksudnya ya. Nah barakallahu fikum, wahyu al-amru, ada bisa perintah bisa wahyu. Al-Qur'an di antaranya. Bukan bagian dari makhluk. Fatabayyana bihadza anna al-Qur'ana ghairu makhluqin, maka nampaklah dengan penjelasan ini bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Wa qalu ma kunta tadri mal kitab wal iman, dulunya kamu enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Fal fi'lu tadri, perhatikan masalah nahwu ini. Maka fi'il tadri sini yansibu maf'ulain, menasabkan dua maf'ul bih. Menasabkan berapa? Dua maf'ulun bih. Nah barakallahu fikum, lafaz apa? Lafaz nam yadri situ. Paham ya? Menasabkan dua maf'ulun bih. Naam. Kita lihat di sini. Uliqat bima istifhamiyah, digandeng, diikat, digantungkan dengan nama al-istifhamiyah. Nah, wa mana nama istifhamiyah di situ? Mal kitab. Apa itu kitab? Enggak tahu. Mau ya? Nah, enggak tahu apa itu kitab. Ma itu ma istifhamiyah, digandeng itu. Ma istifhamiyah, wa ma istifham mubtada, secara i'rabnya ma mubtada situ. Wal kitab khabarnya, kitabu, khabarnya. Wal jumlah minan mubtada wal khabar, jumlah mubtada khabar, mana itu? Mal kitab, jumlah mal kitab. Fi mahalli nasbin sadda maf'ulai tadri. Ini sudah kita lewati dulu dalam mutamimah ya, yang sudah pernah belajar. Nah, jumlah situ sadda maf'ulai tadri. Dia itu menempati tempatnya dua maf'ul tadri. Terjadi daro yadri memiliki dua apa? Memiliki dua maf'ul, daro yadri. Nah, barakallahu fikum. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yadri mal kitab wal iman qabla an yuha ilaih. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diwahyukan kepadanya enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Paham belum ini? Dulunya enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi sini. Na'am barakallahu fikum, wa qalu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'. Adapun firman Allah Ta'ala di sini, akan tapi kami telah menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya. Paham ya? Nah, menjadi apa? Sebagai cahaya dan
sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk dengannya siapapun dari kalangan orang-orang yang kami kehendaki, yakni sayyarna hadzal ruh alladzi auhayna ilaik nuran. Kami jadikan ruh ini itu Al-Qur'an yang telah kami wahyukan kepadamu nuran sebagai cahaya, nahdi bihi yang kami berikan petunjuk dengannya man nasya'u min ibadina dari kalangan siapapun yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Wa kalimah man nasya' min ibadina 'ammah. Kata sini adapun kalimat di sini man nasya'u min ibadina yaitu dari kalangan orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami 'ammah umum. Wala nadri, enggak tahu, kita enggak tahu. Man alladzi yasha'ullah an yahdiyahu bil Qur'an. Perhatikan ini, kita enggak tahu siapa di antara hamba Allah Taala yang barakallahu fikum yang akan Allah Taala berikan hidayah dengan Al-Qur'an. Lakin akan tapi idza raja'na ilal ayah allati qablaha, kalau kita kembalikan ke ayat sebelumnya, perhatikan baik-baik ya. Kalau kita kembalikan ke ayat yang sebelumnya, saral ladzi yahdihi bihillah man ittaba'a ridwanah min ibadihi, masyaallah. Menjadilah orang yang Allah Taala berikan hidayah kepadanya. Orang yang Allah Ta'ala akan berikan hidayah kepadanya dengan Al-Quran tadi itu orang yang mengikuti keridhaannya dari kalangan hamba-hambanya. Ya enggak? Ayat yang sebelumnya yang sudah kita lewatkan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa qalu wa innaka latahdi ila siratal mustaqim qala huna nahdi bihi. Dalam ayat ini sesungguhnya engkau akan bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Qala huna di sini berkata Allah Ta'ala mengatakan nahdi bihi, kami yang akan memberikan hidayah dengannya. Wa fi nafsil ayah wa innaka latahdi, di ayat itu juga Allah Taala mengatakan sesungguhnya kamu bisa memberikan hidayah. Tanakut enggak seakan-akan? Perhatikan baik-baik, kontradiksi enggak seakan-akan? Kontradiksi. Yang pertama disebutkan tadi apa? Nahdi bihi, kami yang akan memberikan hidayah. Yang kedua sebutkan sesungguhnya kamu bisa memberikan hidayah. Kamu siapa ini kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Kok yang pertama kami, itu Allah Taala memberikan hidayah, kok di sini Rasulullah juga bisa memberikan hidayah? Rasulullah juga bisa memberikan hidayah. Kita lihat, lakin bainal hidayatain farqun. Akan tapi antara dua hidayah tersebut ada perbedaannya. Nahdi bihi, kami akan memberikan hidayah, hidayah taufik wa hidayatud dalalah. Hidayah taufik dan hidayah petunjukan. Nah ya, Allah akan menunjukkan, akan memberikan taufik itu pada hidayah yang mana? Hidayah yang pertama. Nahdi bihi maksudnya hidayah apa? Hidayah taufik. Nah, hidayah taufik. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Naam, barakallahu fikum. Apa kata beliau sini? Wa lihadza udiyat bi nafsiha. Oleh karena ini dimutaaddikan dengan sendirinya. Apa mutaaddi itu? Mutaaddi itu fi'il yang butuh maf'ul bih. Paham ya? Nah, kalau lazim itu fi'il yang tidak butuh maf'ulun bih, kan itu. Terkadang ada fi'il yang mutaaddi dengan sendirinya, langsung menasab maf'ul bih. Terkadang ada butuh perantara, huruf jar. Jalastu al-kursiyya, enggak boleh. Jalastu 'alal kursiyyi. Ini mutaaddi dengan perantara. Paham belum? Nadartu Zaidan enggak bisa. Nadartu ila Zaidin. Namanya mutaaddi dengan huruf jar. Ada yang langsungan, ra'aitu Zaidan, itu mutaaddi langsungan. Darabtu Zaidan, ini juga mutaaddi langsungan. Paham maksudnya ya? Nah, di sini antum lihat. Walihada, oleh karena ini udiyat bi nafsiha, dia mutaaddi dengan sendirinya. Nahdi bihi man, nahdi man. Langsung enggak itu? Langsung. Wa amma adapun wa innaka latahdi ila, ini bedanya nih. Adapun lafaz yang ayat berikutnya wa innaka latahdi ila, tahdi ila, ada ila enggak itu? Aywa, mutaaddinya dengan perantara. Fahiya hidayatud dalalatin wal irsyad. Maka itu adalah hidayah dalalah wal irsyad, hidayah yang sifatnya menunjukkan, mengarahkan, membimbing. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam yahdi ila wa la yahdi man. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, na barakallahu fikum hidakumullah, na barakallahu fikum, memberikan hidayah kepada, ya, bukan apa? Bukan memberikan hidayah kepada, bukan memberikan hidayah orang. Paham ya bedanya itu? Kalau Rasulullah memberikan hidayah, membimbing, mengarahkan kepada yang baik, kepada yang na barakallahu fikum, kepada yang mulia, dan tidak memberikan hidayah kepada orang. Paham belum? Maksudnya apa? Maksudnya enggak bisa langsungan itu loh. Langsung berikan hidayah taufik enggak bisa, harus perantara. Mengarahkan, membimbing. Paham ya? Mengarahkan, membimbing. Naam. Qala ta'ala, paham belum bedanya? Kalau Allah Ta'ala kan langsungan. Nah, Allah Ta'ala langsungan memberikan hidayah langsungan. Nah, barakallahu fikum langsungan. Nah, tapi kalau Rasulullah memberikan hidayah itu masih membimbing, mengarahkan kepada jalan yang lurus agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, na'am barakallahu fikum.
Ayo. Allah Ta'ala berfirman di sini, perhatian baik-baik. Wa inna qala ta'ala innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa ini maksudnya? Hidayah taufik akan mampu. Lakin wa innaka latahdi ila sirat. Akan tapi di ayat yang berikutnya atau ayat yang lain, sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, fahuwa alaihi salatu wassalam yadullun nas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menunjukkan manusia, mengarahkan manusia, memberikan hidayah taufik enggak mampu. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Lakin laisa biyadihi hidayatut taufik, tapi bukan di tangan Rasulullah hidayah taufik. Paham ya? Hidayah taufik bukan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum itu. Jadi kesimpulannya hidayah terbagi menjadi berapa? Dua, apa dan apa? Hidayah dalalah wal irsyad, sama satu lagi hidayah taufik. Nah, hidayah apa? Hidayah taufik. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, nah barakallahu fikum, siratil lahil ladzi lahu ma fis samawati wa fil ard. Itu jalannya Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, zat yang semuanya di langit dan semua di bumi di tangannya. Paham ya? Nah barakallahu fikum, huna udhifas sirat ila Allah azza wa jalla. Di sini sirat, jalan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad udhifa fi suratil Fatihah ila ghairillah. Perhatikan Bapak ini. Terkadang jalan sirat, lafaz sirat ini, perhatikan yang pertama siratillah, jalannya Allah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum, yang kedua siratal ladzi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Yang pertama disandarkan kepada Allah Taala, yang kedua dalam surat Al-Fatihah disandarkan kepada orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat atas mereka. Seakan-akan apa? Nah barakallahu fikum, ada ta'arud. Seakan-akan ada ta'arud, ada pertentangan di situ. Nah, ada pertentangan di situ ya. Kita lihat di sini. Wala ta'aruda bainal idhafatain. Nanti tidak ada pertentangan antara dua penyandaran, dua mudhaf ini. Paham ya? Dua mudhaf ini enggak ada pertentangan. Fa inna idhafatahu ila Allah bi'tibari annahu walladhi wada'ahu li ibadihi. Adapun kalau yang pertama, nah ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala siratillah, itu ditinjau dari sisi bahwasanya apa? Allah Taala yang meletakkan jalan itu untuk hamba-hambanya. Wa annahu musilun ilaih, dan bahwasanya apa? Nah, hamba itu akan sampai kepada Allah Taala. Wa idhafatu ilan nas, yang kedua perhatikan baik-baik, dan penyandaran lafaz sirat kepada manusia fi qaulihi siratal ladzina an'amta 'alaihim bi'tibarin, ditinjau di sisi annahum ahluhu wasaniquh, bahwasanya manusia itulah yang apa? Nah barakallahu fikum, mereka inilah yang mendapatkannya dan juga yang menempuh jalan tersebut. Iya enggak? Jalannya orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat atas mereka, maksudnya jalan apa? Jalan yang lurus tadi itu yang mereka tempuh. Fal idhafatu mukhtalifah, maka penyandaran di sini berbeda. Falihada sahha an tudhaf ila hadza taratan wa ila hadza taratan. Oleh karena itu dibenarkan atau disandarkan apa? Terkadang ini, terkadang itu. Jadi kesimpulannya beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Atau sama gimana? Kesimpulannya beda atau sama? Beda. Nah, kalau siratillah, penyandaran sirat kepada Allah Taala ini ditinjau karena Allah Taala yang meletakkan jalan itu gitu loh. Allah Taala yang meletakkan jalan itu sendiri. Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim dinisbahkan kepada manusia, manusia itu yang menempuh jalan tersebut yang Allah Taala letakkan. Berarti sama atau beda antara? Sama. Paham ya? Sama-sama jalan yang lurus. Tapi bedanya kalau jalan yang lurus yang pertama tadi Allah Taala yang meletakkannya, jalan lurus yang kedua hamba itu menempuh jalan lurus tersebut. Nah itu 6. Kita lihat sini. Wa qaluhu ala ilallahi tasirul umur. Kita selesaikan dikit lagi ya. Dan firman-Nya, ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah hanya kepada Allah lah semua perkara akan kembali. Al-umur huna ay as-su'un. Semua urusan, semua perkara akan kembali kepada Allah Taala. Fakullul umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, semua perkara dunyawiyah dan perkara ukhrawiyah, perkara akhirat, syar'iyyah wal kauniyah, baik perkara syar'iyyah atau perkara kauniyah berkaitan masalah alam semesta, kulluha tasiru ila Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Nah, wa lihada la marji' lil khalqi illa rabbuhum subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada tempat kembali untuk makhluk kecuali siapa? Rabb mereka Allah Subhanahu
wa ta'ala fi jami' ahwalihim wa syu'unihim diniyah wa dunyawiyah, pada seluruh keadaan mereka dan juga perkara-perkara mereka, baik perkara agama maupun dunianya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa makhtalaftum fihi fi min syai'in fa hukmu ilallah. Dan semua perkara yang kalian perselisihkan, pada suatu perkara yang ada yang kalian perselisihkan itu hukumnya, ketetapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menetapkannya. Wa kadzalikal umurul kauniyah, seperti itu pula perkara-perkara kauniyah yang berkaitan alam semesta yang semisalnya, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Perhatikan baik ini, katakanlah siapakah zat yang berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu, zat yang meliputi tidak diliputi, zat yang melindungi tidak dilindungi. Jika kalian benar-benar mengetahui, sayaqulun, mereka akan mengatakan lillah, milik Allah. Paham ya? Hanya milik Allah Ta'ala. Wa tasdirul jumlah bi ala fi qouli ta'ala. Perhatikan ini, dan diawali jumlah, pengawalan jumlah dengan ala. Perhatikan ala fi qouli ta'ala, ala ilallahi tasirul umur. Di dalam firman Allah Ta'ala, ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah hanya kepada Allah lah semua perkara akan dikembalikan. Litanbih ad-dal 'alal ahamiyah. Ini memberikan peringatan yang menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Apa pentingnya di sini? Apa maksudnya penting di sini? Agar orang itu perhatian gitu ya. Perhatian pentingnya perkara tersebut. Apa pentingnya di sini? Semua perkara kembali kepada Allah Taala semuanya. Penting enggak berarti? Penting. Wa taqdimul muta'alliq bi yufidul hasr, dan mendahulukan sesuatu yang apa? Barakallahu fikum, yang jadikan tempat bergantung. Maksudnya muta'alliq sini maksudnya bagaimana? Antum lihat itu lafadznya itu. Aslinya ala tasirul umuru ilallah. Itu susunannya kalau bukan ayat. Ala tasirul umuru ilallah, itu kalau bukan ayat aslinya kayak gitu aslinya. Tapi karena itu disebutkan dalam ayat, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr. Aslinya jar majrur itu didahulukan atau diakhirkan aslinya? Ihsan. Aslinya jar majrur diakhirkan atau didahulukan? Marartu bi Zaidin atau bi Zaidin marartu? Diakhirkan. Marartu bi Zaidin. Anda lihat itu. Ala ilallahi, jar majrur didahulukan. Ketika mendahulukan jar majrur seperti ini, memberikan faedah apa tadi? Hasr. Muta'alliq itu maksudnya itu. Muta'alliq dengan jar majruran muta'alliq. Ini faedah hasr, yakni ala ilallahi la ilaha ghairi. Maksudnya benar-benar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Semua perkara akan dikembalikan. Qala al-mu'allifu asbahullah rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan itu, wa qad katabtu hadhil muqaddimata mukhtasaratan bihasbi taysirillahi ta'ala min imla'il fuad wallahu hadi ila sabilir rasyad. Dan sungguh kami telah menulis suatu muqaddimah, pembukaan yang sangat ringkas. Yang ringkas ini sesuai dengan kemudahan yang Allah Taala berikan kepada kami. Barakallahu fikum, yang bisa diungkapkan oleh hati. Wallahu hadi ila sabilir rasyad, dan hanya Allah Taala lah zat yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Syarahnya dikit lagi, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaqul mu'allif faqad katabtu hadhihi al-muqaddimah wal muqaddimah yajuzu fiha wajhan. Al-muqaddamah boleh, wal muqaddimah la ba'sa bihi. Boleh. Muqaddamah boleh, muqaddimah boleh. Fal muqaddamah bi'tibarin annal katib qaddamaha baina yadayil kitab. Kalau muqaddimah, kalau lafaz muqaddamah itu ditinjau dari si penulis mempersembahkan, mempertunjukkan di hadapan apa? Di hadapan kitab tersebut. Kan kitabnya masih nanti intinya. Dipersembahkan dengan muqaddimah tadi itu. Atau kitabnya kan aslinya asal tafsir, kitab tafsir. Dipersembahkan dengan apa? Muqaddimah tafsir ini. Wal muqaddimah, ada muqaddimah pembukaan, kembali ke makna aslinya. Wal muqaddimah bi'tibari annaha taqaddumatan lil kitab. Dikatakan muqaddimah karena dia itu sebagai pengawal, sebagai bentuk pengawalan atau yang mengawali kitab tersebut. Ka'annaha taqdumul kitab, seakan-akan dia adalah yang mengawali sebagai muqaddimah pembukaan kitab tersebut. Kesimpulannya, untuk masalah muqaddimah enggak terlalu penting. Yang jelas ini, barakallahu fikum, berikutnya nanti adalah inti daripada pembahasan kitab ini, yaitu mengenai apa? Pembahasan ilmu tafsir. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.